Di sini kami dari kelompok 6 dalam rangka menyelesaikan proyek akhir UAS Hukum Dagang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salwa Tabiah dengan NIM akhir 297. Nama saya Ranur Afifah dengan NIM akhir 303. Nama saya Sumaya Mutakin dengan NIM akhir 404. Nama saya Afdana Dityolatri dengan NIM terakhir 056. Nama saya Murtanti Fajarani Devi dengan NIM akhir 050. Dengan ini maka marilah kita saksikan wawancara yang telah kami lakukan dengan Kak Hana. Silahkan disimak. Selamat sore teman-teman, di sini kami dari perwakilan kelompok 6 dalam rangka menyelesaikan proyek akhir UAS Hukum Dagang. Di sini kami sudah bersama dengan Kak Hana selaku pemilik dari usaha Kutek Formal. Kak Hana boleh memperkenalkan dirinya? Ya, selamat sore. Namaku Hana Kashfilah. Umur 29 tahun. Terus sekarang aku lagi ngejalanin usaha online shop. Nama tokonya Turkis. Ngomong-ngomong nih Kak Hana, kakak itu jual produk apa saja sih Kak? Boleh dijelaskan Kak? Oke. Pertama-tama sih baru si Kutek Formal ini. Kutek Formal ini merek dari Turki. Terus aku juga nggak ada produknya di sini. Ada kutek lain namanya Main Vital. Dia kutek halal yang sudah ada sertifikat wudu friendly sama halal friendly. Terus lama-lama aku juga nyari produk lain di negara lain. Akhirnya ada dari China, ini dari China. Kalau yang ini kayak nail art, ini pembersih kutek, terus ada juga buku anak-anak. Jadi kayak aku mau merambah produk-produk impor sih sebenarnya. Sebenarnya namanya kan Turki Staff, harusnya hanya Turki Staff gitu. Tapi mungkin nanti kami akan ganti nama supaya produknya tuh produk impor gitu ya. Produk-produk yang masih susah ditemuin di Indonesia atau masih mahal ditemuin di Indonesia. Kayak Formal ini juga dia sudah punya produk resminya, ada apa perusahaan resminya di Indonesia, tapi produknya masih mahal dan warnanya tidak banyak. Jadi sebenarnya importer kayak kita ini masih unggul sih sebenarnya, karena kita warnanya masih lengkap dan harganya juga masih murah. Terus pelan-pelan juga aku mau merambah ke tas. Kalau tas ini aku masih impor dari China juga, tapi next time kita akan bikin produksi sendiri di Indonesia. Baik, mungkin selanjutnya kita langsung saja mulai kepada sesi wawancaranya. Untuk yang pertama, sudah berapa lama Kak Hana memulai usaha ini? Dari tahun 2018, Desember 2018. Berarti sudah 5 tahun ya kurang lebih? Kurang lebih. Baik, selanjutnya Kak Hana ini menjalankan usaha ini bergerak di bidang apa? Perdagangan, di bidang perdagangan, jualnya di online shop, marketplace, tapi hanya 2 e-commerce, Shopee dan TikTok Shop. Tapi TikTok Shop udah lagi tutup ya. Iya. Baik, selanjutnya apa alasan Kak Hana memilih usaha yang bergerak di bidang kecantikan? Pertama-tama kan kutek dulu, jadi itu kutek Turki, dan kebetulan waktu itu aku tinggal di sana. Terus tahu kalau misalnya produk ini di Indonesia lagi in karena pernah masuk dan belum ada resminya, toko resminya, Florma resmi. Jadi aku pikir kayaknya pasarnya masih bagus nih. Jadi akhirnya aku coba buat bawa kutek Turki dari Turki ke Indonesia. Tapi waktu itu skalanya masih kecil. Gitu. Untuk selanjutnya bagaimana cara Kak Hana memulai usaha ini? Ya awalnya belinya cuman berapa puluh piece, kayak 20 piece. Terus lama-lama jadi banyak yang mau, terus akhirnya aku pindahkan untuk yang beli. Awalnya kan di DM Instagram, terus akhirnya aku pindahin ke Shopee. Yang mau beli aku pindahin ke Shopee. Nah dari Shopee itu mulai banyak. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang pengiriman udah 10.000 piece dengan kargo resmi. Berapa modal awal untuk usaha ini Kak? Modal awal pakai lira ya, kayaknya sekitar 100 lira. Kalau di Indonesia mungkin saat itu 500.000. Tahun 2018 ya, kursnya udah beda kok sekarang. Untuk selanjutnya kendala apa saja yang Kak Hana alami selama menjalankan usaha ini? Kendalanya karena ini barang impor, udah pasti perizinan masuk ke Indonesia. Waktu itu setahun kita nggak pakai perizinan resmi, sehingga ke bea cukainya kita bayar aja gitu. Ketika datang ke Indonesia kita bayar bea cukai kayak gitu. Sampai akhirnya sekarang aku udah punya perizinan resmi, jadi tinggal masuk aja pakai kargo. Paling kendalanya itu, kendala bea cukai karena produk impor, dan kendala juga supplier, karena produk impor itu suppliernya juga kadang nggak mau ngirim ke luar negeri. Apakah usaha ini milik perorangan atau ada partner bisnis dalam menjalankan usahanya? Perorangan, dari perorangan aja, milik aku sama suami. Ya Kak, selanjutnya apakah usaha ini sudah didaftarkan sebagai usaha perseroan perorangan Kak?
Kalau didaftarkan untuk produk kuteknya sendiri belum, tapi untuk daftar perusahaannya bergabung dengan perusahaan suami sudah. Cuma untuk sendiri si Flormarnya ini belum, karena Flormarnya sendiri punya Flormar resmi di Indonesia. Jadi kayaknya nggak akan aku daftarkan untuk si Flormar. Tapi mungkin untuk produk lain bisa. Selanjutnya, apakah kakak tertarik untuk mendaftarkan UMKM ini menjadi PT perseorangan? Boleh, sangat tertarik sih supaya resmi ya itu milik aku gitu. Karena kan kayak nama itu bisa dihaki sama orang. Jadi kalau misalnya aku daftarkan perusahaan udah pasti jadi haki milik Turkistaf gitu namanya. Yang terakhir nih kak, apakah kakak sudah tahu cara mendaftarkan UMKM menjadi PT perseorangan kak? Secara garis besar sudah, tapi untuk detailnya belum. Oke kak, untuk detailnya akan kami beritahu ya kak. Yang pertama itu kakak masukkan AHU online. Jadi kakak ke laman AHU online. Lalu klik nih menu perseorangan perorangan, silahkan registrasi akun. Jadi nanti kakak siapkan KTP dan NPWP. Terus habis itu bayar PNBP 50.000. Selanjutnya isi modal perseroan. Lalu isi data pribadi, login pendirian PP, isi pemilik manfaat, lalu submit dan klik konfirmasi data. Setelah itu unduh pernyataan pendirian. Jadi cara-caranya ini ya kak, untuk langkah-langkahnya ada 1-9 dari masuk laman AHU-nya sampai ke unduh pernyataan pendirian. AHU itu apa? Administrasi hukum umum kak. Jadi Jadi nanti kalau misalkan perseroan perorangan mau daftar tentang UMKM-nya ini bisa ke laman itu kak. oke. Dari submit ini sendiri ya? Iya kak. Data pribadi. Baik teman-teman, kurang lebih begini bagaimana hasil wawancara kami dengan Kak Hana selaku pemilik usaha dari Kutek Flormar. Untuk materi lebih jelasnya terkait bagaimana pendirian PT Perseorangan akan kami jelaskan melalui video yang berbeda. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Terima kasih. Berdasarkan kasus yang telah kita wawancarai, karena usaha Kak Hana termasuk ke dalam usaha perseorangan dan tidak memiliki partner bisnis, maka kelompok kami menyarankan Kak Hana untuk mendaftarkan usahanya sebagai PT perorangan. Lantas apa itu yang disebut dengan PT perorangan? PT perorangan adalah perseorangan terbatas yang didirikan oleh satu orang saja sebagai pemegang saham yang juga berperan sebagai direktur untuk memenuhi ketentuan usaha mikro dan kecil. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 153 ayat 1 menjelaskan bahwa perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang. Lantas apa sih bedanya PT perorangan dengan PT biasa? Pada PT perorangan biasanya hanya bisa didirikan oleh satu orang atau nik KTP. Dalam 1 tahun, satu nik KTP hanya dapat membuat satu PT perorangan. Jika sudah pernah membuat PT perorangan, maka baru dapat mendirikan PT perorangan baru di tahun berikutnya. Sedangkan pada PT biasa didirikan oleh minimal 2 orang pendiri dan tidak ada batasan berapa kali pendirian dalam 1 tahun. PT perorangan hanya bisa didirikan dengan maksimal modal usaha 5 miliar. Lebih dari nilai tersebut dapat membuat PT biasa. Sedangkan pada PT biasa tidak adalah modal maksimal pendirian. PT perorangan mikro dapat modal di bawah 1 miliar, maksimal omsetnya adalah 5 miliar, dan PT perorangan kecil, yakni maksimal omsetnya adalah 15 miliar. Sedangkan pada PT biasa tidak ada maksimal omset. Pada PT perorangan tidak memerlukan akta notaris. Dasar hukum yang mengatur PT perorangan di Indonesia yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Undang-undang ini merupakan landasan hukum yang penting bagi PT perorangan. Dalam undang-undang ini diatur berbagai aspek terkait dengan perlindungan dan kemudahan dalam berusaha, termasuk untuk PT perorangan. Yang kedua, ada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini merupakan peraturan yang ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalamnya diatur berbagai hal terkait dengan regulasi bisnis, termasuk yang berlaku untuk PT perorangan. Yang ketiga, ada peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Peraturan pemerintah ini mengatur tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Meskipun PT perorangan berbeda dengan koperasi, namun peraturan ini juga dapat memberikan informasi dan pedoman yang relevan untuk PT perorangan. Yang keempat, ada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. Peraturan pemerintah ini mengatur tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. PT perorangan sebagai bentuk usaha yang dapat dimiliki oleh satu orang, dapat memperoleh informasi yang relevan dari peraturan ini. Udah. Baik, dasar hukum selanjutnya ada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang syarat dan tata cara pendaftaran, pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas. Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mengatur tentang syarat dan tata cara pendaftaran, pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum perseroan terbatas. PT Perorangan sebagai bentuk badan hukum perseroan terbatas harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan ini. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK 02/2021 tentang jenis dan juga tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Ditjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang jenis dan juga tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini berhubungan dengan penerimaan negara bukan pajak yang harus dipenuhi oleh PT Perorangan. Selanjutnya ada proses pendaftaran PT Perseorangan. Yang pertama ada didirikan oleh satu orang, termasuk pemegang saham dan direktur, tidak ada komisaris. Yang kedua, memiliki kegiatan usaha mikro dan kecil. Yang ketiga, pendiri membuat surat pernyataan pendirian. Yang keempat, pendaftaran secara elektronik perseroan perorangan melalui Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang kelima, mengurus NPWP perseroan perorangan. Dan yang keenam, mengurus NIB dan izin usaha perseorangan perorangan. Syarat-syarat pendaftaran PT Perseorangan. Yang pertama, perseorangan terbatas disebut sebagai perseroan adalah badan hukum yang didirikan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Kemudian yang kedua, membuat surat pernyataan pendirian sesuai dengan format yang ada pada lampiran PP nomor 8 tahun 2021 PP tentang modal UMK. Kemudian yang ketiga, perseroan perorangan didirikan hanya oleh satu orang. Kemudian perseroan perorangan wajib memiliki modal dasar dan modal di store sama seperti perseroan terbatas. Ketentuan modal di store yaitu minimal 25% dari modal dasar yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Kemudian perseroan perorangan didirikan oleh WNI dengan mengisi pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. WNI sebagai dimaksud harus memenuhi syarat yaitu harus berusia paling rendah 17 tahun dan cakap secara hukum. Kemudian ada syarat administrasi pendaftaran PT Perseorangan. Yang pertama itu ada KTP pendiri, kemudian yang kedua NPWP pendiri, kemudian yang ketiga alamat perseroan perorangan. Jika alamat di Jakarta maka harus memenuhi syarat zonasi sesuai dengan peraturan daerah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi. Kemudian surat pernyataan pendirian perseroan perorangan. Surat pernyataan pendirian perseroan perorangan tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri. Adapun format isian pernyataan pendirian perseorangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan. Yang kedua, jangka waktu berdirinya perseroan perorangan. Yang ketiga, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan. Kemudian yang keempat, jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal di store. Kemudian yang kelima, nilai nominal dan jumlah saham. Yang keenam, alamat perseroan perorangan. Dan yang ketujuh, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan. Laporan keuangan. Perseroan perorangan wajib membuat laporan keuangan.
Laporan keuangan tersebut akan didaftarkan secara elektronik, lalu kementerian akan menerbitkan bukti penerimaan laporan keuangan secara elektronik. Adapun isian format dari laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan, yang kedua, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan tahun berjalan. Apabila perseroan perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan, maka akan dikenakan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian hak akses atas layanan, atau pencabutan status badan hukum. Aplikasi pendaftaran perseroan perorangan merupakan aplikasi yang akan membantu pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK mendaftarkan usaha perorangan yang pendirinya cukup 1 orang. Kemudahan dalam proses registrasi sampai dengan hasil keluaran berupa sertifikat perseroan perorangan akan sangat memberikan manfaat yang signifikan untuk para pelaku usaha. Pengguna dapat mengakses aplikasi ini melalui laman https://ahu.co.id. Kemudian pilih ikon menu aplikasi pendaftaran perseroan perorangan atau akses langsung ke laman http://ptp.ahu.co.id. Baik, berdasarkan hasil wawancara dengan Kak Hana, pemilik Turki Staff yang telah kami lakukan, dapat kalau kami simpulkan, Kak Hana sudah mendapatkan izin dalam menjalankan usaha. Namun, perizinan usahanya masih tergabung dengan perusahaan suaminya. Usaha Kak Hana juga belum terdaftar sebagai badan hukum. Dalam hal ini, Kak Hana perlu mendaftarkan usahanya menjadi usaha berbadan hukum dengan mendaftarkannya menjadi perseroan perseorangan, supaya nantinya usaha yang telah dijalankan oleh Kak Hana memiliki kekuatan hukum yang tetap apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Oleh karena itu, Kak Hana ingin mendaftarkan usahanya menjadi perseroan perseorangan. Pada wawancara ini, kami memberikan solusi dengan menjelaskan kepada Kak Hana mengenai bagaimana alur pendaftaran perseroan perseorangan dan juga apa saja yang harus disiapkan oleh Kak Hana bila ingin usahanya terdaftar menjadi perseroan perseorangan. Usai sudah wawancara yang kami lakukan dengan UMKM pada hari ini, maka dengan itu kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Bapak Riana Ditka Reza SHMH. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Hana Kasvila selaku owner dari Turki Staff yang telah mau meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan kami. Kami juga melakukan terima kasih mendalam kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.